praktisi hukum melihat kasus Nikita Mirzani seperti apa Bang Jai? Ya, baik, dari saya pribadi ya menyikapi kasus Nikita Mirzani ini cukup prihatin ya. Bagaimanapun Nikita Mirzani ini ya, meskipun yang kita ketahui selama ini merupakan sosok yang fenomenal, frontal dan sebagainya, tapi di sisi lain juga beliau ini merupakan seorang ibu ya. Juga memang kalau yang saya kenal beliau ini baik seperti itu. Jadi hingga saat ini pun saya masih berkeyakinan bahwa Nikita itu tidak seperti yang dituduhkan ya. Itu saya meyakini. Tapi bagaimanapun kita harus tetap menghormati apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Bagaimanapun saya tetap mengapresiasi langkah kepolisian. Artinya kita berharap dari kejadian Nikita ini pihak penyidik juga mampu ya, mengembangkan ataupun mencari titik permasalahannya di mana ya. Karena bagaimanapun pemerasan yang dituduhkan itu tidak berdiri dengan sendirinya, bahkan tidak secara langsung. Ya enggak, seperti itu gitu. Dan nggak boleh dan tidak bisa gitu loh. Meskipun itu asistennya berbicara seolah-olah mewakili Nikita, terus pemerasan itu dituduhkan kepada Nikita gitu loh. Jadi itulah gitu yang masih membuat saya hari ini pun masih bingung dan menggelitik. Bang Jai, sebagai praktisi hukum sendiri, bahwanya pemerasan itu Nikita Mirzani itu dijebak atau seperti apa sih Bang Jai melihatnya dalam kasus Nikita ini Bang Jai? Nah ini yang menarik, sempat saya bahas, saya bilang apabila dari keterangan yang saya perhatikan dari Nikita Mirzani, bahwa Nikita Mirzani itu mengenal pun tidak, komunikasi secara langsung pun tidak, bahkan pihak pelapor ini yang mencoba menghubungi Nikita Mirzani hingga pada akhirnya terhubunglah dengan asistennya ini ya, Saudara Mail. Kenapa gitu si pelapor ini berusaha menghubungi? Karena Nikita Mirzani ini membeli produk skincare-nya, ya enggak, yang coba mau direview oleh Nikita Mirzani, seperti itu. Nah di situ si pelapor ini ada rasa khawatir dan ketakutan, tentunya menjadi tanda tanya dong, ya enggak. Disitulah terjadi transaksi. Unsur pemerasannya di mana gitu loh kan, seperti itu, ya enggak. Dan akhirnya ada deal lah gitu loh, memberikan sejumlah uang ke Nikita Mirzani melalui asistennya, seperti itu kan gitu. Nah kalau menurut saya dalam konteks ini lebih pada seperti penyuapan. Apa yang diungkapkan oleh Mail, katanya tutup mulut segala macam, itu kan penyuapan, ya enggak. Walaupun bukan bukan publik pejabat publik gitu loh. Tapi yang dimaksud dengan penyuapan ini lebih pada uang tutup mulut tadi. Artinya kenapa ini harus menjadi perhatian bagi pihak kepolisian, bahwa perlu diperdalam, perlu ditindaklanjuti. Artinya dalam skincare ini tanda tanya, ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Kenapa harus ditindaklanjuti? Karena ini demi kenyamanan, keamanan masyarakat banyak selaku pengguna skincare. Gak mungkin dong orang mau memberikan uang sebegitu besar gitu loh, kalau dalam skincare ini tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ini penting, ya enggak? Ini penting terkait keamanan bagi konsumen yang menggunakan skincare tersebut. Dan kita harapkan juga BP POM turun tangan gitu loh, ya, menindaklanjuti, jangan dibiarkan. Ini penting ya. Dari pihak Nikita Mirzani pun bisa saja gitu loh mencari celah untuk melaporkan balik. Banyak ya beredarnya pembicaraan itu nggak boleh ya. Itu bentuk penyadapan dan melanggar hukum, ancamannya bisa 15 tahun penjara ya. Jadi banyak celah gitu loh. Jadi kita minta ya
kuasa hukum dari Nikita Mirzani kolaborasilah gitu loh ya, agar memiliki kekuatan untuk melakukan gebrakan ya, perlawanan, karena bagaimanapun ini selain Nikita Mirzani dan istrinya sudah melibatkan banyak pihak, ya enggak? Kalau hanya view Nikita Mirzani bolehlah ya, itu artinya pemerasan itu berdiri sendiri tanpa sebab. Ini kan ada sebab lain, rentetan cerita, rentetan hukumnya ada. Itu yang kita minta kepada tim penyidik agar memperdalam dan menindaklanjuti. Apalagi saat ini kasus ini sudah menjadi atensi publik. Oke Bang Jai, bisa dikatakan ini adalah kesepakatan ya, karena kan mereka saling ada perjanjian berdua untuk tidak mengungkapkan apa isi dari skincare ini. Iya nggak? Bisa dikatakan seperti itu. Oh jelas, ya unsur kesepakatan itu ada dong, ya nggak? Tolong dong skincare gua jangan sampai direview, artinya ada sesuatu di sana, khawatirnya nanti malah istilahnya mengganggu penjualan skincare itu. Di sisi lain, Nikita Mirzani ini semacam dijebak juga gitu. Dia sudah sepakat dengan memberikan kompensasi ataupun uang, itu kompensasi saya anggap gitu loh, untuk tidak mereview ya. Namun dibalik itu ujungnya dilaporkan. Ya perlu diperhatikan bahwa review ini sekarang sudah dijadikan semacam pekerjaan ya, yang belum diatur oleh undang-undang, ya enggak? Artinya review itu juga bermanfaat buat masyarakat banyak. Masyarakat banyak jadi tahu gitu loh, apakah bahaya atau tidak menggunakan skincare yang tidak sesuai, ya enggak? Jadi sebenarnya ya kalau menurut saya Nikita Mirzani ini dijebak. Dugaannya dijebak ya Bang? Ya, dugaannya dijebak. Artinya kita Seperti disebut itu. bahwa ini adalah dugaannya dijebak ya Bang? Betul. Ada dugaan jebak. Seperti itu. Ada lagi nggak? Bang, kalau misalkan ada praktisi hukum bahwa menyebut kasusnya Nikita Mirzani ini di pra-peradilan pun agak sulit dan sampai akhirnya pun agak sulit jika dia bebas Bang. Menurut Abang sendiri, pandangan hukum Abang secara praktisi hukum ketika banyak praktisi hukum menyebut bahwa kasus Nikita Mirzani ini berat untuk Nikita Mirzani bebas Bang, sampai nanti putusan Bang. Ya boleh saja, praktisi siapapun boleh menyimpulkan terkait penangguhan tahanan tidak bisa, terus jeratan hukumnya cukup tinggi dan sebagainya. Itu hak pribadi praktisi hukum ya. Kita juga punya hak dan itu hal yang lumrah, hal yang biasa gitu ya, perbedaan pendapat antara praktisi hukum satu dengan yang lainnya seperti itu. Tapi bagaimanapun saat ini masih tahap pertama, masih proses penyidikan di kepolisian ya, dan di ketentuan atau finalnya nanti di pengadilan. Oke Bang, sampai saat ini Abang tetap membela Nikita Mirzani Bang, ketika dengan dugaan yang dituduhkan pasal-pasal TPPU dan pemerasan tadi Bang. Saya tidak menolak, saya tidak menyangkal terkait pasal yang dituduhkan oleh penyidik, pemerasan, TPPU silahkan. Tapi yang perlu menjadi concern bagi pihak penyidik bahwa kasus ini, kejadian ini tidak murni berdiri sendiri. Ada sebab akibat. Yang kita minta adalah pihak penyidik, pihak kepolisian memperdalam ya sebab akibat tersebut, termasuk skincare ini gitu loh. Seperti itu gitu loh. Oke Bang Jai, gimana nih Bang melihat anak Nikita yang masih bawah umur meminta penangguhan penahanan? Apakah itu bisa dikabulkan atau seperti apa Bang? Ya, terkait penangguhan penahanan dikabulkan atau tidak itu memang ranahnya penyidik ya. Bagaimanapun pihak penyidik, pihak kepolisian memiliki alasan untuk memberikan penangguhan penahanan maupun tidak ya. Tapi di balik itu apa yang dilakukan oleh anak Nikita Mirzani ya, itu merupakan hal yang bagus dan saya pikir sebaiknya itu menjadi pertimbangan ya bagi pihak penyidik, karena bagaimanapun Nikita Mirzani itu merupakan single factor ya istilahnya, kan dia juga memiliki anak yang masih
kecil yang perlu perawatan gitu, dan saya yakin Nikita Mirzani juga tidak akan melakukan hal-hal istilahnya seperti melarikan diri atau apapun itu. Bang, yang kita tahu kan Nikita Mirzani ini kan 20 hari penahanan nih Bang di Polda Metro Jaya. Apabila berkasnya datanya tidak cukup, apa bisa Nikita Mirzani itu lepas atau seperti apa Bang? Dibebaskan? Kalau terkait proses penyidikan ya, apabila 20 hari ternyata pihak penyidik belum bisa melengkapi atau mem-P21-kan, ya pihak kepolisian bisa saja gitu lah, menambah ya 20 hari berikutnya terkait penahanannya itu.